Tapi orang yang menunggangiku itu tidak tahu kuadrat. Dia tidak tahu kalau dirinya apa? Tidak tahu. Dia salah, tapi dia tidak sadar kalau dia itu salah. Kalau aku ini himar katanya. Aku ini keledai, aku ini bodoh. Orang bodoh ya harus diajari. Qabil untuk taklim. Tapi kalau orang merasa dirinya itu hebat, waduh, ini sudah susah ini. Kemudian yang selanjutnya daripada Yang selanjutnya daripada sebab-sebab untuk menjadi kafir ataupun ahli bid'ah, wa tamassuk fi aqaidil iman bi mujarradi dhawahiril kitabi was sunnah. Lah ini, kita ini harus paham. Banyak orang-orang itu salah di dalam memahami Al-Qur'an, salah di dalam memahami hadis. Al-Qur'an ini tidak hanya diturunkan untuk hidayah, tidak. Al-Quran ini tidak hanya diturunkan untuk penjelasan, tidak. Al-Quran ini maksud daripada Al-Quran diantaranya adalah untuk ujian. Seperti Rasul itu maksudnya untuk apa namanya? Ujian, untuk menguji manusia, beriman atau tidak. Al-Quran juga semacam itu, tidak hanya diturunkan untuk menjelaskan. Al-Quran itu diturunkan untuk menguji manusia. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ujian. Maknanya ada perkara-perkara di dalam Al-Quran yang kalau Anda membacanya belum tentu yang Anda pahami itu benar. Ada memang di dalam beberapa ayat Al-Quran itu sedikit tricky, sedikit mengecoh maknanya itu. Yang mana ayat-ayat ini dikumpulkan di dalam satu tempat dan dikatakan ayat-ayat ini namanya ayatun mutasyabihah. Apa itu ayatun mutasyabihah? Ayat-ayat yang zahir daripada maknanya itu salah. Zahir daripada maknanya itu tidak bisa untuk dijadikan pegangan. Berbeza dengan ayat namanya ayatun muhkamat. Ayatun muhkamat itu adalah ayat-ayat yang zahirnya bisa dijadikan pegangan. Contohnya ayat muhkamat itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sepertinya, tidak seperti Allah itu sesuatu apapun. Zahir daripada ayat ini maknanya hanya satu. Dan satu itu benar, dengan arti tidak ada satupun di dunia ini yang mirip dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ayat yang sangat jelas sekali menafikan tidak ada persamaan antara Allah dan makhluknya. Ini bisa Anda jadikan pegangan. Bisa Anda jadikan tolak ukur untuk kebenaran, untuk mentafsirkan ayat-ayat yang lain. Kemudian lawannya daripada ayat muhkamat ini namanya ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah ini dia tidak banyak, dia hanya sikit, mungkin ada beberapa saja. Nah, ayat mutasyabihat ini dia mempunyai makna yang banyak. Dan biasanya makna zahirnya daripada ayat mutasyabihat ini salah, tak benar. Contohnya yadullah fauqa aidihim. Lah, yad di dalam bahasa Arab itu artinya adalah tangan. Kalau zahir ayatnya itu, zahir namanya itu, apa? Zahir maknanya itu tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kan tak oke kan? Masa Allah mempunyai tangan? Allah tidak boleh mempunyai tangan karena tangan itu adalah alat. Tangan itu adalah bagian daripada tubuh. Anda bukan tangan Anda, sekiranya kalau tangan Anda itu dipotong, tetap Anda itu menjadi Anda. Kan ada orang-orang yang tidak mempunyai tangan. Nah, ini Ustadz Hasan mesti ketawa ini kalau saya mengatakan yang tidak punya tangan itu. Jadi yang namanya tangan itu hanya alat yang digunakan untuk orang, yang digunakan oleh orang untuk membantu kegiatannya sehari-hari. Ini hakikat daripada tangan, dengan arti tangan itu adalah alat. Allah tidak mempunyai tangan dengan arti alat. Karena kalau Allah mempunyai tangan dengan arti alat, tidak ada perbedaan antara Allah dan makhluknya. Karena itu kata-kata iyad dengan arti tangan, walaupun itu adalah zahir. Zahir itu adalah makna yang paling nampak daripada makna ayat yadullah fauqa aidihim. Tapi makna ini tidak diambil oleh ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena makna ini bertentangan dengan ayat muhkamat, ayat yang jelas dan hanya mempunyai satu makna yang dijadikan oleh Allah sebagai ummul kitab,
Apa itu Ummul Kitab? Referensi daripada Al-Quran. Kalau Anda ingin mengetahui makna-makna Al-Quran, kembalikanlah makna Al-Quran itu, makna-makna ayat itu kepada ayat-ayat khusus yang namanya ayatun muhkamat. Lah, ayat mutasyabihah, zahirnya itu bertentangan dengan ayat al-muhkamah. Kalau Anda mengambil ayat-ayat mutasyabihah zahirnya saja, tanpa Anda membedakan mana yang zahirnya itu bertentangan dengan akal, mana yang zahirnya itu bertentangan dengan ayatun muhkamah, maka hal ini akan bisa menjadikan sebab daripada kekufuran dan kebid'ahan. Loh, Al-Quran sebab daripada kekufuran? Iya. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak hanya diturunkan untuk penjelasan. Al-Quran itu juga diturunkan untuk menguji manusia. Di dalam hadis pun juga ada hal-hal yang zahirnya salah, hal-hal yang zahirnya tidak oke. Akan tetapi oleh ahli sunnah wal jamaah itu ditakwil. Itu apa namanya? Ditakwil. Apa itu takwil? Takwil adalah kita membelokkan makna zahir kepada makna yang lebih sesuai dengan dalil. Dan takwil itu harus ada dalilnya, ndak iso sakarepe. Kalau takwil sakarepe itu namanya bukan takwil, itu bermain-main, itu memanipulasi Al-Quran, itu memanipulasi Al-Quran. Imam Ghazali itu selalu mengatakan di dalam kitab-kitab beliau, terutama di dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad itu, beliau mengatakan bahwasanya berpegang teguh, mengandalkan makna, mengandalkan dohir makna daripada lafat tanpa banyak berpikir, hati-hati. Itu adalah akar daripada kekufuran. Bayangkan, ada ayat yang mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Loh, nur itu artinya apa? Cahaya kan? Allah itu cahaya langit dan bumi. Kalau Anda hanya melihat zahirnya, nanti orang-orang itu atau Anda mungkin akan terpengaruh bahwasanya maknanya yang namanya Tuhan itu adalah matahari. Karena Allah Subhanahu wa taala itu nurus samawati wal ard. Ada yang mengatakan semacam itu, ada sampai zaman sekarang. Ada yang komen di Facebook saya itu mengatakan bahwasanya Al-Qur'an mengatakan Allah itu cahaya. Loh, di sini kalau Anda itu mengambil lafaz daripada zahirnya Ustadz Marco, Anda mengambil lafaz daripada zahirnya saja tanpa Anda memikirkan makna ini ketika dinisbatkan kepada Allah benar atau tidak, maka hati-hati, cara Anda memaknai Al-Quran ini bisa menjerumuskan Anda ke dalam Al-Quran. Al-Quran bisa menjerumuskan kepada neraka. Al-Quran akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka. Hadis akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka. Kenapa? Karena kebodohan Anda dan kesalahan Anda di dalam memaknai daripada Al-Quran. Masa Allahu nurus samawati wal ard menjadikan dia itu memahami bahwasanya Tuhan itu adalah matahari. Apalagi Ar-Rahmanu alal arsyistawa, Allah itu duduk di atas singgasananya. Loh, ini cara-cara semacam ini adalah cara-cara yang dipakai oleh Wahabi, dipakai oleh Salafi untuk memaknai Al-Quran, dan ini cara yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, yakni bagaimana perbezaan akidah akan mempengaruhi bagaimana cara Anda memaknai Al-Quran. Sebab itu jangan dianggap akidah itu hanya apa yang Anda yakini, akan tetapi itu lebih daripada itu, dan juga berpengaruh di dalam metode Anda hidup, metode Anda berpikir, sampai metode Anda bermuamalah, bersikap kepada sesama akan dipengaruhi oleh akidah Anda. Lihat bagaimana Al-Imam As-Sanusi mengatakan di antara sebab kekufuran dan kebid'ahan itu at-tamassuk fi aqaidil iman. Anda tamasuk, apa itu tamasuk? Memegang teguh akidah-akidah iman, Anda memegang teguh akidah. Anda mengambil akidah-akidah Anda hanya dengan dhawahirul kitab was sunnah,